Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari, baik itu kegiatan sebagai bekerja maupun kegiatan saat liburan. Kemudian tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan pada umatnya dan sebagai contoh sebaik-baik manusia di dunia ini. Baik, sebelum kami memaparkan materi hasil kerja kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1. Saya atas nama Firdaus sebagai moderator dan pemateri pertama. Kemudian pemateri kedua atas nama Supriyadi. Kemudian pemateri ketiga atas nama Awaluddin. Dan pemateri keempat atas nama Busra. Kemudian adapun dosen pembimbing kami yakni Ibu Sakina ST MSI. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat membimbing kami seterusnya. Kemudian pertama-tama yang ingin kami sampaikan, dimohon kepada teman-teman untuk menyimak baik-baik video hasil pemaparan materi kami, di mana kami akan memaparkan materi tentang perubahan sosial. Baik, yang pertama adalah setiap manusia selalu mengalami perubahan siklus. Perubahan yang dialami manusia dimulai sejak lahir, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan mati. Perubahan terjadi pada setiap individu dalam lingkungan masyarakat, dan masing-masing individu juga sekaligus menjadi unsur dari sistem sosial dalam masyarakat tersebut. Sebagaimana konsep kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia, maka kebudayaan dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu kebudayaan material dan immaterial. Dua hal yaitu kebudayaan material dan immaterial. Demikian pula perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat juga dapat dikategorikan menjadi perubahan yang bersifat material dan immaterial. Perubahan yang menyangkut manusia dan masyarakat, inilah yang dinamakan perubahan sosial. Kemudian selanjutnya, perubahan sosial juga terbagi menjadi dua arah, yaitu ke arah yang positif dan ke arah yang negatif. Perubahan ke arah positif dinamakan perkembangan atau dinamika. Sedangkan perubahan ke arah yang negatif terdapat banyak istilah seperti halnya degradasi, kemunduran, dan lain sebagainya. Setiap perubahan sosial, baik yang positif maupun negatif, membawa akibat atau dampak bagi masyarakat. Dampak dari suatu perubahan pada umumnya berlangsung lama meskipun penyebabnya sederhana. Dengan demikian, sebagai individu dan anggota masyarakat, kita harus menyadari arti penting perubahan dan memaknainya untuk kelangsungan hidup yang lebih baik. Ini berarti perubahan yang diharapkan adalah perubahan ke arah positif atau berupa perkembangan. Adapun yang ingin kami paparkan dalam materi kami, yang pertama adalah apa pengertian perubahan sosial, yang kedua bagaimana proses perubahan sosial, yang ketiga apa saja faktor-faktor terjadinya perubahan sosial, yang keempat apa saja bentuk-bentuk perubahan sosial. Kemudian selanjutnya tujuan. Adapun tujuan kami dalam penulisan materi kami, yang pertama yakni mengetahui pengertian perubahan sosial. Kemudian yang kedua untuk mengetahui proses perubahan sosial, dan yang ketiga untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya perubahan sosial, kemudian yang keempat untuk mengetahui bentuk-bentuk perubahan sosial. Selanjutnya adalah pengertian perubahan sosial. Baik, zaman dulu
Pada umumnya kendaraan untuk bepergian adalah kuda atau hewan-hewan yang sejenis lainnya. Tapi zaman sekarang sudah mengalami perubahan. Orang sudah menggunakan mobil, motor, pesawat, dan sejenisnya. Kemudian, dari gejala sosial itu dapat ditemukan makna bahwa telah terjadi perubahan dalam masyarakat, perubahan dari yang primitif menjadi modern, dari yang sederhana menjadi kompleks, atau perubahan-perubahan lainnya, baik yang dinamis maupun tidak dinamis. Kemudian, setiap orang dapat memberikan definisi tentang perubahan, termasuk perubahan sosial. Kita juga dapat memberikan definisi berdasarkan sudut pandang. Sudut pandang kita dapat meninjaunya dari sudut pandang teknologi, pendidikan, sosial, budaya, atau bahkan agama dan lain-lain. Namun, demikian secara definitif, pengertian tentang perubahan sosial sangat banyak. Bahkan para sosiolog maupun antropolog telah banyak mempersoalkan mengenai pembatasan pengertian perubahan sosial dan kebudayaan. Kemudian, perubahan sosial merupakan segala perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, yang mempengaruhi sistem hubungan antar manusia dengan manusia, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat yang berpengaruh terhadap masyarakat yang bersangkutan baik secara material maupun imaterial. Bedakan dengan perubahan budaya yang fokusnya adalah perubahan dalam segi budaya seperti penemuan dan penyebaran mobil, penambahan kosakata dalam bahasa, bentuk seni baru, dan sebagainya. Oke, saya lempar ke pemateri selanjutnya. B. Proses perubahan sosial. Penyesuaian masyarakat terhadap perubahan. Perubahan sosial selalu bergerak meninggalkan yang lama menuju situasi yang baru. Pada waktu terjadi perubahan dari bentuk-bentuk lama menjadi bentuk-bentuk yang baru, akan mengalami suatu masa yang dinamakan masa peralihan atau masa transisi. Masa peralihan ini akan menimbulkan keadaan yang serba tidak pasti, semakin besar dan banyak reaksi masyarakat untuk menerima perubahan, maka perubahan juga mempunyai kepastian tinggi. Tetapi jika masyarakat kurang minat untuk mengikuti proses perubahan, maka kepastian perubahan menjadi rendah. Ini berarti suatu perubahan sangat tergantung pada kesiapan, persepsi, dan partisipasi masyarakat. 2. Saluran perubahan sosial. Saluran perubahan sosial disebut Anuve of Channel. Channel adalah saluran-saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan dalam masyarakat yang pada umumnya adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, politik, dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut yang pada suatu waktu mendapatkan penilaian tertinggi dari masyarakat cenderung untuk menjadi sumber atau saluran utama dari perubahan sosial. Perubahan pada lembaga tersebut akan membawa akibat pula pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Hal ini diakibatkan karena lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan suatu sistem yang terintegrasi. Melalui saluran-saluran ini, perubahan sosial memiliki arah dan tujuan yang jelas dengan pendidikan. Misalnya, bagaimana pada diri peserta didik dan masyarakat terjadi perubahan sosial dalam hal-hal nilai, norma maupun pengetahuan. Bagian C, faktor-faktor terjadinya perubahan sosial. Yang pertama, faktor penyebab perubahan sosial. Kita pasti sudah mengenal hukum sebab akibat, di mana ada sesuatu pasti ada penyebabnya. Ada langit dan bumi, pasti ada kausa prima yang menciptakannya. Begitu pula ada gejala-gejala sosial, pasti ada penyebabnya. Penyebab dari perubahan sosial itulah yang dinamakan sebagai sumber perubahan. Sumber-sumber perubahan sosial merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Faktor tersebut dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal. Keduanya faktor ini yang menjadi dasar dari terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Di samping itu juga ada faktor individual yang disebut agent of change. Bagian A, faktor internal. Faktor internal diantaranya yang pertama,
pertumbuhan penduduk. Yang kedua, penemuan-penemuan baru. Yang ketiga, pertentangan. Dan yang keempat, revolusi. Bagian B, faktor eksternal. Yang pertama, lingkungan alam. Yang kedua, peperangan. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Dan yang kedua, faktor yang berpengaruh terhadap perubahan sosial. Faktor pendorong perubahan diantaranya yang pertama, kontrak dengan budaya lain. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Yang ketiga, sikap menghargai hasil karya orang lain. Yang keempat, sikap toleransi. Yang kelima, sistem terbuka. Yang keenam, penduduk yang heterogen. Yang ketujuh, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan. Yang kedelapan, orientasi ke masa depan. Dan yang terakhir, orientasi nilai. Baik, selanjutnya adalah bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, bentuk-bentuk perubahan sosial. Ada yang disebut sebagai perubahan lambat dan perubahan cepat. Perubahan lambat atau evolusi, perubahan-perubahan yang memerlukan waktu lama dan rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat dinamakan evolusi. Kemudian yang kedua, perubahan cepat atau revolusi. Revolusi yakni suatu perubahan sosial yang terjadi secara cepat yang mengenai dasar-dasar atau lembaga kemasyarakatan serta dikehendaki oleh masyarakat. Kemudian perubahan yang kedua, perubahan kecil dan perubahan besar. Agak sulit untuk merumuskan masing-masing pengertian tersebut di atas karena batas-batas pembedaannya sangat relatif. Sebagai pegangan dapat dikatakan bahwa perubahan-perubahan kecil adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut sebagai perubahan yang dikehendaki dan tidak dihendaki. Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Baik, mungkin cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat kepada kita semua maupun kami sekelompok. Semoga dengan adanya pembahasan materi ini kita dapat memahami bahwa manusia itu lama dari zaman dulu sampai zaman sekarang akan mengalami perubahan, akan mengikuti zaman, sehingga itulah yang dinamakan sebagai perubahan sosial menurut definisi kami. Dari yang modern, dari yang jadul menjadi semakin modern, yang dulunya kita tidak bisa mengakses apapun, sekarang kita bebas untuk mengakses kegiatan-kegiatan lain dengan adanya teknologi, dengan adanya lembaga-lembaga yang diciptakan pemerintahan, lebih mudah mengakses sesuatu yang kita butuhkan sekarang. Kami tutup dengan ucapan minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.